Berita pertama malam ini kita bahas soal nasib atlet di negeri sendiri yang kalau lomba lari bisa ngegas tapi giliran lihat rekening langsung lemas. Di saat menang medali dibilang pahlawan olahraga, ditepukin, diajak selfie, dilulukan, digue-guekan. Lo gue ya, dipuji sama pemerintah. Tapi giliran mereka nagih bonus, dapatnya cuma klarifikasi, rekeningnya masih sepi. Susah payah angkat nama daerah, dapatnya cuma terima kasih. Mau angkat suara malah dapat intimidasi. Penonton aja gini-gini bayarannya 4M kan. Makasih Mas Manta. Baru 3M tuh, satu lagi mainkan. Bisa aja saya. Akhirnya dari sejumlah atlet ada beberapa yang berani buka suara. Salah satunya Puja Sri Syafitri, atlet senam artistik asal Riau, peraih perunggu di PON 2024 Aceh Sumut. Sudah latihan jungkir balik sampai split, sekarang nangis karena bonusnya di split. Jadi dalam pergub yang dulu dijanjikan bonus untuk atlet PON, peraih medali perunggu dapat 75 juta rupiah, perak 150 juta rupiah, dan emas 300 juta rupiah. Tapi sekarang berubah. Para atlet hanya bakal dapat bonus kurang dari setengah, yakni 45% dari janji awal. Menanggapi hal itu Puja bilang, kita mintanya full dong, bukan 45%. Ini bonus apa janji mantan? Dulu bilang kaulah segalanya, sekarang bilang kaulah sebagian aja. Aduh ngenes. Dan di saat para atlet nungguin bonus yang gak cair-cair, pemerintah provinsi ternyata masih mampu. Buktinya bisa kasih bonus 20 juta rupiah dan mengangkat Ryan Arkandika jadi duta wisata, bocah berusia 11 tahun yang viral joget di pacu jalur. Puja yang tadinya menahan kecewa jadi marah. Dia bilang yang viral dapat apresiasi, kita yang berkeringat latihan sampai telapak tangan kasar cuma dapat selfie. Penonton kan tangannya kasar juga tuh. Ya. Keseringan nimba. Jatuh lagi embernya. Kata Puja, para atlet dan pelatih sudah bolak-balik ke Dispora tapi hasilnya nihil. Udah kayak jomblo, bolak-balik cek HP, lock unlock. Ratusan kali nggak ada notifikasi. Sekalinya notifikasi masuk, tagihan peleter. Sementara itu Gubernur Abdul Wahid bilang anggarannya nggak cukup, kami cuma mampu 45%. Dia juga bilang yang menjanjikan nominal bonus itu PJ Gubernur sebelumnya. Ya elah Pak, namanya pemerintah kalau sudah janji ya ditepati. Masa ganti gubernur janjinya ke riset? Situ gubernur apa recycle bin? Ganti OS, recycle bin ikut hilang semua. Atletnya nanggung beban, pemerintahnya nanggung alasan. Kekecewaan para atlet juga disorot anggota DPRD Riau, Indra Gunawan Eet. Katanya bakal memanggil organisasi perangkat daerah atau OPD. Bukan manggil ngajak ngopi, tapi buat nanya bonus atlet kapan dilunasi. Indra juga bilang bonus harus segera cair. Atlet sudah angkat nama daerah, sekarang giliran daerah angkat derajat keluarga mereka. Bayangin gimana perasaan atlet yang sudah janji ke orang tuanya. Mak, kalau aku dapat emas, aku bangunin rumah ya. Pak, kalau bonus cair nanti Bapak naik haji ya. Tapi ujung-ujungnya orang tuanya yang nenangin. Sabar ya nak, tetap semangat. Semangat naginya ya nak. Biar pemerintah juga sadar, cepet cair duitnya. Dan menanggapi soal Dika yang dapat bonus dari joget viral pacu jalur, Ketua Dewan Kesenian Riau bilang, atlet jangan iri sama Ryan, dia seniman. Lah siapa yang iri sama Dika? Kita bangga kok sama Dika bisa membuat pacu jalur mendunia. Tapi masalahnya itu Pemda kok malah lebih cepat menghargai viral daripada yang sudah lebih dulu berjuang total. Ini bukan masalah iri, ini masalah janji yang harus ditepati. Jangan kaget kalau nanti para atlet jadi nggak kompeten karena lebih milih ngonten sambil nungguin bonus dan komentar netizen. Dari Riau kita lompat indah ke Aceh, di mana bonus masih berupa teks belum jadi cash. Salah satu korbannya Yulianto, peraih emas Hapkido di PON Aceh Sumut, lulusan S2 Kimia yang dulunya menolak kerja demi banggakan nama daerah. Waktu berjuang dijanjin macem-macem. Ntar kalau menang jadi PNS ya, dapat bonus besar ya.
Masa depan cerah ya. Selesai PON, janjinya melipir, bonusnya nggak cair, Yulianto malah jadi tukang parkir. Getir. Juara dan S2 kimia jadi tukang parkir, ini bukan dapat masa depan cerah, tapi dapat matahari cerah. Warm pineapple. Nanas anget. Panas banget kali. Selain Yulianto ada juga Zulfirdani, atlet bowling Aceh yang ngaku kalau para atlet dapat tekanan sana sini. Katanya kalau berani protes nama kita bisa pindah dari daftar atlet ke daftar blokir. Soalnya kebanyakan atlet Aceh itu ASN, pelajar dan mahasiswa. Jadi posisinya serba salah, mau protes takut dipecat, nggak protes dompetnya sekarat. Nasib ya. Merespon bonus atlet PON yang gak cair-cair, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh bilang uangnya sudah diusulkan tapi nunggu APBA perubahan disahkan dulu. Atletnya udah gak keluar keringat, bonusnya masih diem di meja rapat. Menpora Dito juga bilang kalau bonus atlet masih kendala alokasi dana daerah tapi bakal dimonitor terus. Come on, atletnya butuh dana bukan butuh pengawasan. Ini bonus bukan CCTV, monitor terus. Memangnya kalau diliatin terus bonusnya bisa cair sendiri? Kasus bonus gak cair juga kejadian di Sulsel. Nuriska, atlet karate peraih emas bilang dia bersama beberapa atlet protes di sosmed karena gak terima bonus dikecilin. Bukannya dapat jawaban, akunnya malah diblok sama gubernur. Mantan aja paling unfollow. Biar masih bisa stalking. Siapa tahu kirim pap ya kan. Pap yang sekali muncul doang tuh. Udah seneng dikira dikirim foto selfie. Pas dibuka beneran foto selfie. Tapi maknya yang selfie. Apa urusannya gue sama maknya kan. Setelah itu Rizka ngadu ke DPRD dan tiba-tiba dia diundang ke acara anti mager. Acara olahraga bareng masyarakat yang diinisiasi gubernur. Di situ dia dapat bonus secara simbolis. Catat ya, simbolis. Dompet mah tetap nangis. Ketika Rizka ya, kata Rizka bonus PON 2024 ini jauh lebih kecil dari bonus PON Papua 2021. Dan akhirnya para atlet datang ke rumah jabatan gubernur buat nanya langsung kenapa kok nilai bonusnya turun. Jawaban gubernur sangat di luar logika. Kalian terlalu ribut di sosmed. Atlet cuma nanyain bonus. Jawabnya ketus. Ingat mereka sudah berkorban mewakili provinsi angkat medali. Masa masih disuruh angkat sabar lagi. Pas menang pejabatnya gercep naik podium, ikut foto, ikut narsis, ikut nyengir. Sampai gusi muncul. Taringnya keluar dikit tuh ya. Lidahnya melet dah. Tapi pas ditagih bonus mukanya flat, tatapan kosong, bengong, malah jawabannya songong. Kayak gebetan ketahuan main serong. Kalau main sarung kan caimin selepet ya. Garing ya? Uye. Ini bukan cuma soal uang, ini soal penghargaan, soal harga diri, soal anak muda yang rela ngorbanin masa muda demi mengharumkan nama daerahnya. Kalau pemerintah nggak bisa nepatin janji sama atletnya sendiri, jangan kaget kalau semangatnya pelan-pelan mati. Bukan karena kalah di lapangan, tapi kena mental di PHP-in janji pemerintah. Ingat, pemerintah sama atlet tuh harusnya kayak pasangan setia yang sama-sama berjuang dari nol. Jangan datang cuma cari validasi, habis itu hilang pas ditagih janji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.